Halo dulur-dulur semua, apa kabar? Sehat-sehat selalu ya. Semoga dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana segalanya? Aman sejahtera, bukan? Baik, di sini aku akan membahas film Ninja Assassin atau pembalasan seorang ninja yang telah menjadi buruan oleh gurunya. Bagaimana kisahnya? Bagaimana kelanjutannya? Dan teman-teman, makasih juga ya yang telah subscribe dan nonton semuanya pada hari ini. Karena dengan Anda, kami yaitu tim Gabut Nonton dapat memberikan yang terbaik, karena uang dari Anda nonton ini kami sumbangkan kepada panti asuhan yang ada di sekitar kita. Mari kita nonton videonya. Skuy kuy kuy, tapi jangan lupa ingat, matikan hispray-nya karena sangat mengganggu. Diusahakan jangan nonton pakai history karena telinga Anda akan pecah pada saat lihat openingnya. Mari kita simak bersama. Cerita ini dimulai dari sesosok orang yang sedang meminta tato kepada petato lah. Dia di sini adalah sebuah geng ya, kayak yakuza lah di Jepang itu ya. Namanya orang mentato kan ya sakit. Dia ini mengeluh sekali, sakitnya terasa sekali waktu ditato. Ya namanya tato manual, bukan tato listrik lah ya. Sedangkan yang lainnya sedang main asik biliar dan happy ending. Salah satu anak buahnya ini memberitahu dia mendapatkan surat dan pasir hitam. Sang bapak ini terkejut karena itu adalah tanda bahaya menurut dia. Si bos ini dikatain, ada apa ini? Ini tanda bahaya. Lalu si bos ini bertanya, apakah kau bercanda? Hanya pasir, bahaya, bahaya, bahaya. Sang bapak pun hanya tertegun, diam, tanpa sebab. Sehingga pada saat mereka semuanya tertawa riang dan mengatakan ini adalah sebuah lelucon biasa, tak begitu lama hilang tuh kepala. Dan mereka semua akhirnya panik, bukan kepahiang, karena ya satu orang telah tewas. Memang sangat-sangat kejam sekali. Ditinggalkan hanya bos saja. Si bos ini pun ya ujung-ujungnya ya tewas juga di hadapan bapak tua ini. Dan film Ninja Assassin pun kita mulai dengan seksama. Di negara sebuah Jerman, yaitu di kota Berlin, ini adalah detektif Dev, kita panggil Dev aja, dan ini partnernya itu detektif Mika. Mereka berdua di sini sedang menyelesaikan permasalahan pembunuhan di awal, yaitu tentang gangster yang dicincang habis dengan mereka. Si Dev ini menunjukkan bahwa sebuahnya ini tuh pertarungan antar geng, tetapi Mika mendapatkan situasi lain bahwa pembunuhan ini berdasarkan emas, yaitu jumlah emasnya, karena si ketua geng menggunakan pistol yang seluruhnya berlapis dengan emas. Tetapi Dev tidak mempercayai si Mika dan katanya bullshit, mana ada pembunuhan dengan tanda dasar itu. Dan ini adalah tokoh utamanya, yaitu Raizo. Di tempat lain Raizo sedang di laundry, tetapi di sini didatangi oleh cewek cantik yang berbodi semok untuk meminta tolong lah atas surprise-nya. Tetapi Raizo ini tahu kalau di sini ada niat jahat si cewek itu. Lalu saja kita dibuat epicnya. I don't understand. Setelah terjadinya duel sengit antara Raizo dan si cewek tadi, si cewek ya berakhir di mesin cuci dengan semua tubuhnya terpotong. Kita akan berpindah pada Mike dan Dev tadi yang sedang memperbicarakan permasalahan kasus mutilasi lah yang terjadi juga ada di dalam mesin cuci. Di sini kita diperlihatkan Raizo sedang mengingat-ingat masa dia kecil. Ya, dia di sini dilatih oleh sang master bela diri terkemuka di Jepang, yaitu ahli dalam ninja, yang dimana ia tidak mengenal rasa sakit dan kasihan. Bisa Anda ketahui semuanya bahwasannya mereka di sini tuh dididik jadi pembunuh tuh dari semenjak kecil, menghilangkan rasa sakit, menekan rasa kasihan dan seluruhnya untuk mencapai cita-cita menjadi sebuah ninja yang brutal. Di lain sisi juga mereka saling tolong-menolong antara sesama ninja. Ya maklum sajalah di sini Raizo ini adalah murid terbaik alias terbrutal yang ada di
klan ninja ini. Ini dibuktikan dari bekas lukanya yang sudah puluhan tahun masih tertanam di badannya dengan bagus sekali. Suatu hari si Mika ini mendatangi seorang wanita tua yang dimana ia juga mendapatkan kasus yang tidak jauh dengan gangster tadi. Nah, si Mika ini mentanyai si wanita tua ini bahwasanya dulu adalah laki-lakinya adalah mantan mata-mata Rusia yang tidak takut apapun. Tapi ia menakuti adalah sebuah klan ninja yang bisa membunuhnya tanpa rasa ampun. Dimana dia membuat kunci di setiap pintu, di setiap kamar, memasang kamera, lampu agar sang laki-laki ini merasa aman, tetapi sang lelakinya ini tetap saja merasa tidak aman. Waduh, ya maklum saja namanya ninja pembunuh yang tidak ada rasa kasihannya, ya siapapun tidak akan mumet dibuatnya. Di sini si wanita menunjukkan sebuah rahasia. Rahasia di sini adalah memperkuat buktinya bahwasanya klan ini itu sudah ada sejak zaman nggak enak, bahula, sudah zaman tua lah, di mana klan ini tuh berada di Jepang di antara gunung-gunung dan embun pagi. Dari rekaman CCTV, akhirnya Mika menemukan si Raizo atau pelaku utamanya. Di sini juga diperlihatkan ada seorang mata-mata dari negara Jerman agar tidak meneruskan menginvestigasi kasus ini karena itu akan merusak reputasinya. Alias dia juga akan terancam, akan ibaratnya dicincang lah bahasanya karena sudah diperingatkan oleh agen satu ini. Saat di luar tempat kerjanya, Mika menemui si Dev. Dia menceritakan bahwasanya ini akan sangat berbahaya. Bila kau menemukan orangnya, itu mungkin Anda akan langsung mati tewas seketika. Mereka ini bercakap-cakap kasus pembunuhan yang cukup merepotkan karena tidak meninggalkan jejak karena semuanya terpotong dengan rapi. Di saat jauh-jauh mereka dipoto oleh seseorang. Nah, di sini kita tidak tahu siapa yang memoto dia ini sebenarnya. Di lain sisi, si Raizo ini mendapatkan sebuah telepon bahwasanya ia diberikan untuk melindungi seseorang. Saat ia berjalan, ia dihampiri oleh anak-anak dan diberikan sebuah plat nama yaitu Mika, di mana ia harus melindungi. Lah gimana sih ya? Bukannya harusnya dibunuh saja karena dia sudah ketahuan oleh si Mika, tetapi Raizo malah melindungi. Nanti kita lihatlah endingnya bagaimana tentang si Raizo ini. Dev menjelaskan kepada Mika bahwasanya sekarang sedang gawat dan harus berhati-hati. Meskipun Mika agak nggak percaya dan memberikan sebuah pistol, tapi si Mika ini kayak alah masa bodoh lah. Pada saat ia masuk ke kamar kos-kosan atau apartemennya lah, tiba-tiba sebuah pertarungan epik tidak tahu dari mana asalnya, di mana satu ingin membunuh Mika dengan yang lain ingin melindunginya dengan ditandai dengan surat yang penuhi pasir hitam seperti di awal tadi. Mari kita simak. Nah, Raizo pun tiba untuk menolong si Mika. Alasan Raizo ingin menolong Mika karena ia sedang diburu oleh klan pembunuh yaitu Ninja Pasir Hitam atau klannya. Meskipun dia dulu termasuk dalam klannya, di sini ternyata Raizo itu telah berkhianat kepada klannya dan tidak ingin mengikuti jalan ninjanya. Dan si Mika pun agak-agak nggak percayalah karena itu sangat konyol.
Di tempat lain si Raizo ini ditugaskan oleh sang master ninja untuk membunuh seseorang yang gemuk gempal besar. Ambilkan jam tangannya, dan Raizo pun tanpa berpikir lama langsung melanjutkan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Di sini kita tidak perlihatkan semua ya, karena endingnya itu pembunuhannya berantai, darahnya berbanyak-banyak. Jadi daripada kena teguran lebih baik tak usah sama sekali. Maaf ya teman-teman, maaf. Setelah menjalankan tugasnya, Raizo pun memberikan jam tangan ini kepada gurunya, tetapi sang guru malah menugaskan kepada yang lain dan membuktikan bahwa dia menjadi Ozuno atau ninja yang terbaik dengan cara membunuh orang yang kabur dari tempat pelatihan ninjanya, yaitu seorang cewek yang dianggap berkhianat. Dan si Raizo ini ternyata nggak tegaan untuk membunuhnya karena ini adalah untuk uji mental, tetapi sang guru memaksanya. Ibarat hati dan pikiran dan perintah tak cocok, akhirnya Raizo malah menyerang gurunya sendiri. Karena kalah jumlah, akhirnya pun Raizo kalah. Ya namanya kalah jumlah lah, ya kalah lah. Nah, di sini nih si Dev ini dapat telepon dari Mika bahwasanya ia sedang bersama sang pelaku yaitu sang ninja, dan dia mengajak bertemu ke Dev untuk mencari tempat persembunyian lah ibaratnya. Tetapi di sini Raizo itu ternyata dijebak oleh si Dev dan dihanati, dan ibaratnya disergap lah, ditahan dia. Ya kasihan sekali kan. Lah ternyata si Raizo ini ditangkap dan dibawa ke basementnya si Dev. Dan Mika menjelaskan bahwasanya ini tidak aman. Mereka ini adalah hantu. Mereka di sini seperti hantu yang bisa mencium keberadaanmu. Bahwasanya bila mereka semuanya mati lampu, tamatlah kita semua. Dan si Dev di sini masih ala biasa aja lah, nggak akan mungkin terjadi. Nah, pada saat mereka sedang ngobrol-ngobrol membahas, tiba-tiba di tempat ini, di basement ini, lampunya tiba-tiba mati total. Dan disitulah mereka semua panik, bukan kepahyang, dan semuanya bersiap untuk bertarung. Tetapi mereka semua tidak tahu bahwa lawan mereka ini adalah seperti bayangan, dan kita ditunjukkan bagaimana mereka semuanya dibantai. Dari kasus penyergapan itu, ternyata si Raizo ini telah terkapar, ibaratnya luka parah, dan Mika pun seban serokok sebiji lah karena dirinya sedang mumet sekali. Di lain sisi ternyata si Dev ini menanamkan chip di mana di lokasi Mika itu berada. Tanpa berpikir lama, pada saat malam hari, nah diculiklah si Raizo ini oleh tim pasir hitam atau ninja seperguruan mereka. Saat mereka dikerubung oleh pasukan SWAT dan teman-temannya, di sini si Dev menemukan si Mika sendirian, di mana Raizo telah dibawa pergi oleh si pasir hitam, entah kemana beradanya. Di sini kita diperlihatkan Raizo bagaimana memulihkan sakitnya. You are Ozuno. Buh, sakti bener. Lukanya yang selebar itu bisa langsung mengkerut dan langsung sembuh. Top chair. Di sini setelah Raizo ditangkap, dia diserahkan kepada master atau gurunya untuk diadili. Bahwasanya ia sebenarnya sebagai anak pujian oleh sang master atau sang guru, tetapi Raizo menolaknya. Dan Raizo akan dihukum mati karena pengkhianatannya terhadap klannya, karena membuat aib di keluarganya. Saat di sini ternyata si Raizo memuntahkan sebuah alat kayak GPS yang membuat tempat ini pun diserang habis-habisan. Just because I was asleep doesn't mean I couldn't hear you. Di
sini akhirnya kita diperlihatkan bagaimana duel sengit antara guru dan murid yang cukup sangat epik sekali. Dan kita akan diperlihatkan bagaimana si Raizu juga akan membalas sang gurunya. Bagaimana? Yuk kita simak langsung slotnya. Where is it? Get away! Most children are disappointed. Saat di luar, si Raizu ini menolong si Mika yang telah tertusuk oleh si Master dengan cara memindahkan jantungnya dari kiri ke kanan, yang membuat Mika dapat diselamatkan. Sungguh sangat ilmu di luar nalar. Ilmu kedokteran, ada anak kedokteran, bagian jantung dan semuanya itu tidak bisa dipikirkan bagaimana jantung si Mika ini kan pertamanya di kiri, terus jantungnya ini pindah ke kanan, yang membuat Mika sangat bisa selamat. Sangat fiktif kali gitu loh. Nah, si Devon malah tertegun dan sangat senang, bukan kebayang. Scene di sini menunjukkan Raizu hanya menjadi seorang diri dari seluruh klan ninja yang sudah dibantai habis. Dan film ini pun tutup selesai. Bagaimana pembalasan seorang ninja ingin sebuah kebebasan, dan kebebasan itu mutlak. Sekian, terima kasih. Bila salah di komen dan di share aja ya bro ya.